Dan tumbal-tumbal ini didapatkan dari tawanan perang mereka. Dan jika tidak mencukupi, maka akan ditambahkan tumbal dari warganya sendiri, bos. Anehnya nih, bos, warganya itu malah bangga kalau mau dijadikan tumbal, bos. Halo, bos. Ketemu lagi dengan saya, Ikin. Di berbagai belahan dunia, praktek pemberian tumbal nyawa manusia banyak dilakukan oleh orang-orang zaman dulu, bos. Bahkan mungkin ada yang masih dilakukan oleh manusia-manusia modern hingga saat ini, bos. Pemberian tumbal nyawa ini memiliki berbagai tujuan, mulai dari mendapatkan kekayaan secara instan, mendapatkan ilmu kekebalan, mendatangkan hujan, bahkan ada yang melakukannya hanya untuk alasan yang sangat sepele, bos, yaitu hanya untuk memerahkan batu bata. Waduh, kalau yang ini pasti sakit jiwa pelakunya. Lalu, apa saja ritual pemberian tumbal nyawa yang ada di dunia? Sebelum masuk ke pembahasan, saya mau doakan dulu agar kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Yang pertama, ritual pengorbanan anak albino di Afrika. Albino adalah kelainan genetik yang ditandai dengan berkurangnya produksi melanin atau pigmen yang memberi warna pada kulit, rambut, dan mata, bos. Jadi orang albino biasanya memiliki kulit yang putih pucat. Dan kalau kita lihat orang albino di Indonesia, itu biasa aja, bos. Tapi beda dengan di Afrika, bos. Karena di Afrika, orang albino itu diburu tubuhnya oleh para dukun. Karena para dukun di sana itu kebanyakan memiliki kepercayaan bahwa tubuh orang albino itu memiliki kekuatan magis yang luar biasa, bos. Bahkan banyak dukun yang rela membayar mahal untuk mendapatkan bagian tubuh anak albino, bos. Jadi di sana, anak-anak albino itu sangat sulit untuk dapat hidup tenang, bos. Belum lagi masih banyak mitos di masyarakat sana bahwa anak albino itu semacam penyihir, pembawa sial, dan lain-lain, bos. Jadi menurut mereka, anak-anak albino ini harus dihabisi ataupun diusir dari kampungnya untuk menyelamatkan nasib masyarakat, bos. Wih, kasihan banget ya, bos, anak-anak albino di sana. Mereka masih anak-anak dan tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba diperlakukan seperti itu. Tapi kabarnya, sekarang situasinya sudah mulai agak mendingan, bos. Karena PBB dan pemerintahnya mulai turun tangan untuk membuat aturan-aturan untuk melindungi anak-anak albino, bos. Ya, semoga saja programnya sukses ya, bos, dan mampu menyelamatkan anak-anak albino di sana, bos, agar tidak semakin banyak anak-anak polos tak berdosa menjadi korbannya, bos. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 2 ada ritual tumbal bangsa Aztec. Aztec adalah sebuah suku kuno yang memiliki banyak sekali warisan mitologi dan kebudayaan. Mereka mendiami wilayah Amerika Tengah, tepatnya wilayah yang sekarang menjadi negara Meksiko, bos. Suku ini sangat terkenal pada masanya dengan kemampuan berperangnya, bos. Nah, mereka ini mempunyai dewa perang yang mana menurut kepercayaan mereka, dewa perang ini meminta tumbal nyawa seorang laki-laki, bos. Ritual pengorbanannya adalah dengan mengambil jantung si tumbal ketika jantungnya masih berdetak, bos. Anjir, ngeri banget, bos. Ais, jijik aku. Dan karena seringnya berperang, maka tumbal yang dikorbankan ini banyak banget, bos. Konon katanya, per tahun itu bisa ratusan, bahkan ribuan nyawa yang dikorbankan, bos. Dan tumbal-tumbal ini didapatkan dari tawanan perang mereka. Dan jika tidak mencukupi, maka akan ditambahkan tumbal dari warganya sendiri, bos. Anehnya nih, bos, warganya itu malah bangga kalau mau dijadikan tumbal, bos. Jadi warga di sana itu sudah banyak yang daftar secara sukarela dan itu pun harus antri nunggu giliran untuk dijadikan tumbal, bos. Aku bayangin ritualnya aja udah merinding gini, bos. Tapi mereka malah antre buat dijadikan tumbal. Aduh, gak kuat mikir aku, bos. Kok iso aneh ngono iki lho. Ya, sebenarnya sih ada alasannya, bos. Hal ini gak lepas dari kepercayaan mereka bahwa menjadi tumbal dewa itu adalah mulia, bos. Dan setelah jadi tumbal, mereka akan menjadi pelayan sang dewa, bos. Itulah kenapa mereka mendaftar dan rela antre untuk dijadikan tumbal, bos.
Dan suku Aztec ini memang memiliki banyak sekali tradisi pengorbanan tumbal nyawa, bos. Selain pengorbanan untuk dewa perang, mereka juga memberikan tumbal untuk dewa cinta, bos. Nah, kalau ini biasanya yang ngantri untuk dijadikan tumbal itu adalah para wanita penghibur, bos, alias lonte. Hal ini bertujuan untuk menebus dosa mereka, bos. Ya kalau misalnya tradisi seperti itu masih ada di zaman sekarang, mungkin yang bakalan ngantri untuk dijadikan tumbal dewa cinta itu mungkin kaum bucin-bucin alay, bos, yang sering bikin status-status alay di sosmed. Sayang, aku gak bisa hidup tanpamu. Alah pret, modar raimu kotak ngono kok. Ada juga ritual lain, yaitu ritual meminta hujan, bos. Ritual ini juga memerlukan tumbal, bos, yaitu tumbal anak kecil. Wih, kasihan banget ya, bos. Ini kalau misalnya terjadi pada masa sekarang nih, bos, pasti mereka bakalan dimarahin Kak Seto, bos. Syukurin loh. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 3, ada ritual tumbal anak kecil untuk mendapatkan anak laki-laki di India. Pada tahun 2003, ada sebuah kasus di India, di mana ada pasangan suami istri asal provinsi Uttar Pradesh, India bernama Madan dan Murti Simaru. Pasangan ini ingin memiliki anak laki-laki, bos, tapi tak kunjung mendapatkan anak laki-laki. Mereka hampir putus asa. Mereka lalu meminta saran kepada orang sakti bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan anak laki-laki, bos. Tapi saran dari si orang sakti ini malah aneh banget, bos. Dia menyuruh pasangan suami istri ini untuk menculik anak kecil dan menenggelamkannya di sungai, bos. Hal ini bertujuan sebagai tumbal ritual agar mereka bisa mendapatkan anak laki-laki, bos. Dan karena kedua pasangan ini sudah gelap mata dan sangat ingin memiliki anak laki-laki, maka mereka pun melaksanakan saran dari orang sakti ini, bos. Ya gak tahu juga sih, itu beneran orang sakti apa orang sakit jiwa, bos? Ngasih saran kok gak masuk akal blas kaya ngono. Janji. Akhirnya mereka menculik anak tetangganya yang bernama Manukumar yang usianya masih 6 tahun, bos. Kemudian melaksanakan perintah dari orang sakti tadi, bos. Bahkan konon katanya di akhir ritual upacaranya mereka mandi dengan darah korban, bos. Aduh bu, nek atus iki yo pakai air, nganggo banyu. Nek gak duwe banyu numpang mandi nang pom bensin kan lho. Jangan mandi pakai darah. Oke, itu nang ngendi? Wong kok ora kaya wong-wong. Tapi tak lama setelah itu, mereka pun berhasil diringkus sama polisi, bos. Ya udah, sekarang kita lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 4, ada ritual tumbal pekerja untuk memerahkan batu bata. Nih dari judulnya aja, itu udah kelihatan gila nih, bos. Tumbal nyawa hanya untuk memerahkan batu bata. Nah ini pelakunya wis pasti rak waras sih, bos. Kisah ini terjadi di tahun 2010 di Bangladesh, bos. Jadi waktu itu ada produsen batu bata yang kebingungan karena batu bata hasil produksinya itu gak bisa berwarna kemerahan, bos. Padahal salah satu indikator batu bata yang baik di sana adalah batu batanya itu harus berwarna merah, bos. Nah, si produsen yang satu ini akhirnya mencari sebuah solusi untuk mengatasi problem ini, bos. Dan akhirnya dia menemukan solusi, yaitu dengan cara konsultasi dengan orang pintar atau dukun, bos. Solusi yang sangat cerdas, bukan? Nih orang mungkin masa kecilnya itu terlalu sering gaduhin micin kadaluarsa sehingga otaknya jadi kayak gini, bos. Solusinya itu gak nyambung banget. Kalau mau tahu tentang bagaimana cara bikin batu bata yang baik, harusnya dia kan melakukan studi banding ke produsen batu bata yang lain. Harusnya dia browsing atau nyari tutorialnya di YouTube bagaimana cara bikin batu bata yang baik, bos. Bukannya malah tanya ke dukun. Ini kan sama aja kayak kalian sedang lapar banget, pengen makan, terus kalian buru-buru lari ke warung buat beli cotton bed. Gak nyambung, bos. Ini juga sama kayak kalian kuliah di jurusan IT di salah satu universitas ternama, IPK kalian sangat tinggi, terus kalian wisuda dengan predikat cum laude. Dan setelah mendapatkan gelar sarjana IT terbaik, kalian buru-buru ngelamar kerja di pabrik pembalut wanita. Kalian mau ngapain? Pembalutnya mau kalian install aplikasi Windows? Ya gak nyambung, bos. Sama gak nyambungnya dengan kasus ini, bos. Dan cara yang aneh kemudian menghasilkan solusi yang aneh juga, bos.
karena sang dukun memberikan saran agar si produsen batu bata ini menubalkan nyawa manusia agar batu batanya bisa merah, bos. Dan parahnya lagi, si produsen ini nurut aja sama si dukun. Adeh, bodoh apa? Kakian mangan timbul mentah apa? Singkat cerita, akhirnya si produsen ini pun menyuruh 4 anak buahnya untuk menghabisi 1 orang anak buahnya yang lain, bos. Korban yang masih berusia 26 tahun ini dipenggal oleh 4 temannya, kemudian darahnya dicipratkan ke batu bata yang sedang diproduksi agar warnanya menjadi kemerahan, bos. Dan kepalanya kemudian dipanggang di dalam oven. Tapi akhirnya aksi tersebut diketahui polisi, bos. Dan polisi langsung meringkus 4 pekerja tersebut, pemilik usaha, serta dukun sableng yang memberikan saran tadi, bos. Dan akhirnya mereka didakwa melakukan pembunuhan berencana, bos. Syukur, modar. Aduh. Sekarang kita lanjut ke posisi berikutnya, bos. Di posisi 5 ada ritual tumbal keluarga untuk mendapatkan kekayaan. Kalau tumbal yang satu ini pasti sudah gak asing lagi bagi kalian kan? Ritual seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang memelihara pesugihan, bos. Karena kebanyakan pesugihan selalu meminta tumbal sebagai syaratnya, bos. Dan sebagian dari pesugihan tersebut meminta tumbal nyawa manusia, bos. Dan itu bisa nyawa siapa aja, bos. Ada yang minta tumbal nyawa orang lain, nyawa musuh, atau bahkan nyawa keluarganya sendiri, bos. Ya, mungkin orang-orang seperti ini sudah sangat frustasi dengan kondisi perekonomiannya dan gak punya mental pekerja keras sehingga memilih jalan pintas seperti ini, bos. Ojo ditiru ya, bos. Sumpah ojo ditiru. Tak cucuk bun-bunamu nek sampai kita tiru. Oke, next. Di posisi 6 ada ritual tumbal perawan untuk mencegah penuaan. Nah, kalau yang ini, contohnya adalah kasus seorang bangsawan wanita dari Hungaria yang bernama Elizabeth Báthory, bos, yang merupakan seorang pemuja kesempurnaan, bos. Tapi kisahnya sudah pernah aku angkat khusus dalam satu video, bos. Ya kalau kalian penasaran dengan kisahnya, silahkan, nanti kalian cek videonya. Setelah selesai nonton video ini, bos, nanti aku sertakan link videonya di deskripsi, biar dapat kalian klik, bos. Ya, singkat cerita, pokoknya dia menghabisi kurang lebih 650 gadis muda dengan tujuan untuk mengawetkan kecantikannya sendiri, bos. Ya, pokoknya parah banget lah sih jenenge Elizabeth Báthory iki. Kelakuannya edan tenan. Engko tonton dhewe lah, bos, videonya. Sekarang kita lanjut ke posisi terakhir. Di posisi 7 ada ritual tumbal untuk kesaktian. Kalau yang satu ini juga beberapa kali terjadi di negara kita, bos. Ambil contoh aja kasus manusia kanibal Sumanto yang dulu memakan tubuh korbannya yang katanya merupakan syarat untuk mendapatkan ilmu kesaktian, bos. Ada juga kasus dukun Suraji yang tercatat telah menghabisi 42 gadis untuk tumbal kesaktian, bos. Yang mana syaratnya dia akan mendapatkan kesaktian setelah menumbalkan 72 gadis, bos. Tapi ketika melakukan penumbalan yang ke-42, aksi dukun Suraji ini terendus polisi dan akhirnya dia dieksekusi mati pada 10 Juli 2008, bos. Ya itulah tadi, jenis-jenis ritual tumbal manusia yang paling gak ada akhlak di dunia. Entah apapun alasan para pelaku, tapi yang pasti, tindakan mereka itu sangat tidak manusiawi, bos. Mungkin ini bisa kita jadikan pembelajaran agar lebih berhati-hati dan lebih menjaga orang-orang yang kita sayangi, bos. Agar tidak ada yang menjadi korban kejahatan berkedok tumbal seperti itu, bos. Lalu, apa pendapat kalian mengenai ritual pemberian tumbal seperti itu, bos? Silahkan, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video misteri kami berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Iken Production selanjutnya.